Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alas. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar sebuah teknik yang diklaim mampu menambahkan produktivitas sebuah tanaman. Teknik tersebut yaitu teknik sambung pucuk. Tanaman kalau tidak menggunakan sambung pucuk ini biasanya berbuah antara 7 sampai 10 tahun. Tapi dengan teknik sambung pucuk ini tanaman bisa lebih cepat berbuah, yaitu kurang lebih 3 tahun. Bagaimana caranya? Kita langsung tanya kepada ahlinya, yaitu Mas Bawi. Sebelum video dilanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Selamat siang Mas Bawi. Selamat siang juga. Ini sedang Silakan. apa ini Mas Bawi? Sedang mau sambung pucuk. Sambung pucuk ya, ya. Siap. Kalau boleh tahu Mas Bawi, Ya, ini siap. sudah banyak tanaman ini yang dilakukan sambung pucuk. Kalau boleh tahu ini apa kelebihan dari teknik sambung pucuk ini? Berarti kita itu mengomongkan terkait kelebihan pada sambung pucuk. Kalau ini kan masih berbentuk lokal. Kalau Ya. disambung pucuk itu Ini dari kelebihan. biji ya ini ya? Dari biji. Sambung pucuk itu kelebihannya. Yang pertama kita bisa memilih varietas yang kita kehendaki. Ya. Varietas apa terserah. Ya. Ya. Kedua kalinya itu cepat berbuah. 3 sampai 4 tahun insya Allah sudah berbuah. Terhitungnya mulai dari sambung pucuk. Ya, Tapi ya. kalau lokal itu biasanya itu buahnya agak lambat. Sekitar kurang lebihnya 6 tahun di 9 tahun. Kurang lebihnya di antara sekitar itu. Kalau untuk persiapan bagi pemula ini, kira-kira ini apa yang dipersiap, alat apa yang perlu dipersiapkan ini? Kalau masalah alat itu yang pertama adalah pisau. Pisaunya jelas yang tajam ya? Ya, selain tajam, yang steril. Kemudian yang kedua adalah wrap. Ini biasanya buat membungkus apa itu parcel. Nah, itu bungkus ya, buah. Itu ya. Yang ketiga kalinya itu adalah sungkupnya. Saya memakai klip. Plastik klip. Ya. Nah, itu. Yang keempat yaitu ada entresnya yang kita pilih, yang kita sambungkan. Nah, itu. Untuk syarat-syaratnya ini, untuk syarat-syaratnya kira-kira ini yang perlu dipenuhi agar sambung pucuknya itu berhasil, itu kira-kira apa ini? Lah, kalau itu syarat yang pertama kali adalah seling batang bawah. Batang bawahnya itu harus memang benar-benar kondisi sehat. Ya. Lah, sebelumnya 7 hari sebelum kita masukkan di dalam tempat untuk sambung pucuk di bawah paranet itu harus kondisinya harus sehat normal. Itu 7 hari sebelumnya harus kita pupuk dulu, jadi sebelumnya itu 1 minggu yang lalu ini sudah saya pupuk. Setelah saya pupuk jarak 3 hari kemudian saya kasih insek dulu, kita semprot obat insek. Setelah kita semprot insek, mau masuk kurang 1 hari, mau masuk di dalam tempat itu, saya semprot lagi memakai fungi alias obat jamur. Itu yang perlu saya siapkan. Kira-kira ini umur berapa ini? Ini siap sambung kurang lebihnya umur 4 bulan setengah dari biji itu ya. Biji terus tingginya ini sudah kurang lebih 50. Nah, kita itu ada ukurannya segini. Ini ukurannya itu polybagnya 25 kali 30, ketinggiannya itu kurang lebihnya 20 cm. Jadi saya menghitung ketinggian mulai dari bibir polybag ke atas itu 40 cm. Jadi 20 cm sama 40 cm totalnya ada 60 cm. Ini seperti itu ukurannya. Layak untuk disambungkan ya. Kalau masih terlalu kecil nanti nggak bagus. Jadi nanti setelah disambung itu
apa ya, sisanya itu kalau bisa 7 cm di 10 cm. Jangan sampai terlalu kependekan, nanti terlalu banyak kambiumnya. Lunyu akhirnya itu, licin. Terus kalau dari segi apa itu entresnya, itu cara milih yang bagus itu gimana? Kalau pemilihan entres yang bagus itu syaratnya ini. Nah, ini. Aduh. Yang pertama, entresnya itu yang terkena sinar matahari. Biasanya yang terkena sinar matahari entresnya itu tidak pucat, alias apa ya, hijau gitu, hijaunya itu mengkilap, nah, kayak gini. Terus mata tunasnya itu yang mau pecah seperti ini. Lah ini mau pecah ini. Ada calon daun ini ya, sudah mau pecah. Biasanya entres yang terkena matahari itu sangat bagus sekali, terus mau pecah ini. Tapi kalau tidak terkena sinar matahari seperti ini istilahnya apa ya, ngedom-ngedom atau menjarum. Kalau orang bilang di tempat penyemaian itu apa ya, entresnya itu semaput alias tidur. Nah, kayak ini. Kan pucat ya. Sampean pucat, ini beda, memang beda. Ini tampilannya sudah beda ini. Ini yang bagus sekali. Terus untuk waktu, untuk waktu yang paling baik nyambung itu di musim apa, Pak? Musim apa, atau sore atau siang hari atau? Kalau saya itu biasanya menyambungnya kalau di bulan yang apa ya, bulannya itu panas, bulan apa? Yang panas, kemarau. Yang kemarau itu entresnya itu harus yang tua. Entresnya yang tua. Nanti kalau entresnya agak muda sedikit, itu mudah layu. Lah seperti itu. Terus untuk waktu yang paling tepat ini untuk proses sambung pucuk ini, waktunya kapan kira-kira? Kalau saya itu waktu itu biasanya mulai pagi hari. Yang jelas pagi hari itu setelah embunnya itu ya jam 8 atau setengah 9 lah. Nanti yang jelas itu kondisi entresnya itu harus tidak terlalu muda, harus tua lah seperti ini. Karena kita menghindari terlalu panasnya di bawah paranet. Berarti yang bagus sih sore atau pagi hari, seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya ini gimana prosesi penyambungannya, bagaimana ya? Kalau memang persyaratan sudah terpenuhi semuanya terkait di kesehatan, lah ini saya juga ingin menunjukkan kepada sampean atau kepada yang lain, ini kan kondisinya sudah sehat. Lah bagaimana kondisinya yang tidak sehat seperti ini? Lah ini. Seperti ini. Ada luka di sini ya, jamur ini Mas ya. Ini jamur semuanya ini. Ini tidak bisa untuk dibuat batang bawah. Seperti ini. Kalaupun dipaksa nanti biasanya gagal. Biasanya gagal. Insya Allah itu 99% gagal. Ya ini semuanya itu. Nah ini. Siap. Nah, sekarang terus caranya ini. Ya. Sekarang ini. Ya. Nih. Ini sambungannya ketinggiannya 40 cm. 40 cm. Lah seperti ini, seret. Lah diusahakan ini sisanya batang bawah itu kalau bisa 7 cm biar tidak terlalu licin. Nah ini biar tidak terlalu licin. Nah kita potongi. Kalau bisa itu motongnya begini, jangan pakai kurang bagus. Pakai alat ya, pakai pisau. Nih. Jangan disemplah. Ini mata tunas yang kita pilih. Kalau bisa menyayapnya, mengesetnya itu sekitar 2 cm ya. Sekitar 2 cm. Nih. Red. Ini belajarnya pelan-pelan sekali ini. Ini belajarnya sangat pelan sekali, jadi anak TK atau para ibu-ibu diusahakan itu bisa gitu loh. Sangat pelan sekali. Jadi para pemula istilahnya itu sudah bisa. Ini kelasnya TK ini. Nah ini. Lalu kita belah jadi 2. Karena kita belah jadi 2, itu posisinya pas di tengah. Kalau memang entres sama
batang bawahnya itu besarnya sama. Kalau tidak sama bagaimana? Ya kita agak ke pinggir lah. Kalau seperti ini, seret. sama, Ini jangan pelan-pelan sekali biar anak TK atau ibu-ibu rumah tangga itu bisa menonton dengan cermat lah, seperti ini. Nah, ini posisinya, kondisinya itu kita masukkan pas yang dibelah sama yang disasat atau di tadi entrehnya itu pas sekali ya. Ini. Setelah itu kita balut, kita tali. Kalau menali itu ya kuncinya yang pertama jangan terlalu kencang atau rapat ya. Iya. Terus kita naikkan begini, kunci itu lah, mengunci agar tidak apa ya lepas. Nah, setelah itu begini. Nah, ini dah gini aja. Nah, ini sudah pekat sendiri ya pakai ini ya, nggak perlu ditali lagi. Tidak perlu ditali lagi, cukup pakai begini. Lah, setelah itu kita sungkup pakai klip. Nah, ini sudah jadi. Sudah selesai ya. Sudah jadi. Terus selanjutnya ya, kalau sudah begini, ini kira-kira nanti mulai tumbuh daun, kelihatan itu berapa hari lagi? Kurang lebihnya itu di 3 minggu alias 20 hari itu. Di 25 hari kalau mata tunasnya itu bagus seperti ini ya, sudah tumbuh ya. Kalau sudah tumbuh berarti langsung dilepas gitu ya ini ya, langsung dilepas ya. Langsung dilepas. Terus untuk perlakuan lain ini misalnya diberi pupuk atau apa ya, tidak perlu ya. Kalau kita memasukkan sudah di pupuk itu nanti di dalamnya tidak usah. Itu. Ini sudah cukup ini ya. Sudah cukup. Seperti ini. Caranya sangat simpel, sangat mudah. Tadi disampaikan ini kelasnya anak TK atau ibu-ibu tangga ini. Biar bisa. Mantap itu satu lagi ya. Biar mantap satu lagi. Coba ini. Lagi ini. Coba lagi ya. Satu lagi. Semangat ini. Kita ukur. Nah ini. Ini kelasnya nganu ini. Kelasnya pelan-pelan sekali pelan-pelan sekali ini. Kalau yang tadi TK ini PAUD ini. Nah ini diusahakan ya kalau bisa itu mata tunasnya paling sedikit 2. Diusahakan ya, mata tunasnya paling sedikit 2. Paling sedikit. Kalau bisa itu yang bagus itu 3. Biasanya saya itu 3. Nih. Mata tunas sama selengnya sama, kemudian kita belah jadi 2. Nih. Nah, kemudian kita masukkan thread. Setelah itu tali ini ya. Kita tali. Gini. Lah, ini loh. Cambiumnya yang banyak terus apa ya, sisanya potongan terlalu pendek itu biasanya kita tali gini. Naik ke atas ini ya. Lah, iyalah. Ini perlunya diginikan seret. Udah jadi. Nah, ini ya, udah. Ternyata cepat sekali ini prosesnya. Kira-kira satu ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 40 detik atau 30 detik. Ini cukup itu ya. Cukup itu. Satu itu pokoknya itu 40 detik kalau sudah boros. Pengalaman itu terlalu lama 40 terlalu detik. Lama. Ya. 8 jam kerja itu biasanya orang-orang mendapatkan 500 itu. Oh ya. Ini kenapa ini kok harus ditutup ini yang terakhir ini? Karena kita membutuhkan terjadinya penguapan. Biar kalau penguapan itu nanti kan otomatis udara di dalam ini kan suhunya stabil. Lah itu. Ini nanti akan mengeluarkan embun. Nanti sore akan mengeluarkan embun, berarti angka keberhasilannya sudah kelihatan. Tapi kok biasanya kok tidak ada embunnya di sini. Kering gitu ya. Lah kering biasa seperti ini. Lah itu masih 50-50. Tapi kok mengeluarkan embun, insya Allah itu sudah dikatakan bagus. Dikatakan bagus. Jadi penempelannya sudah mulai bergerak. Terus ini untuk proses keberhasilan lah dari pengalaman Madawi ini, proses keberhasilannya ini berapa persen dari? Saya kemarin itu menyambung
di 2 tempat, tempat 1 sama tempat 2 yang sana itu totalnya ada 8.000. Itu semuanya sudah saya upayakan dengan baik sekali. Lah persyaratannya sudah saya penuhi. Ya, kira-kira Lah seperti itu dari 8.000 itu yang gagal 400. Yang gagal itu 400. Berarti Jadi, ya 10% itu ya. Ya, kurang lebihnya 10% lah itu. Padahal saya sudah mengupayakan semuanya itu. Ya, terima kasih Mas Bawi atas ilmu yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Siap. Sobat Alas yang berbahagia, itu tadi tutorial video cara sambung pucuk tanaman alpokat. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat. Terima kasih. Salam lestari.